Selamat datang kembali di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan sedikit membahas berita yang cukup ramai baik di media mainstream maupun di media yang berkaitan dengan pasar modal ya, yaitu berita terkait MUI yang sudah mengesahkan bahwasannya vaksin COVID-19 Sinovac itu suci dan halal gitu ya. Jadi mungkin teman-teman tadi ada yang udah nonton juga konferensi pers dari MUI, dinyatakan bahwasanya vaksin tersebut halal dan bisa digunakan terutama juga oleh penduduk yang di Indonesia ini yang bermayoritas beragama Muslim gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri pergerakan saham-saham yang bergerak di bidang kesehatan yang berhubungan dengan vaksin ini itu memang sudah cukup terbang tinggi juga ya sejak tahun lalu. Jadi kita punya KF Kimia Farma yang udah terbang cukup tinggi. Lalu juga ada Inaf juga ya, Indofarma yang juga terbang juga cukup tinggi. Lalu juga ada IRA gitu ya, Itomaraya ya, yang juga sudah sangat jauh terbang tinggi dari harga sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita mau lihat secara objektif gini ya, kan channel Trader Retail itu selalu mengedepankan prinsip-prinsip objektivitas dalam menganalisa sebuah saham gitu. Jadi kalau saya lihat sendiri di sini baik pergerakan saham IRA, KF maupun INAF itu sebenarnya sudah irasional ya, sudah tidak rasional lagi karena lompatannya itu cukup cukup jauh gitu ya, meskipun sebenarnya secara teknikal masih saja bisa kita analisa ya gitu. Mungkin kita bisa mulai dari KF, nanti kita bahas semua KF, INAF sama IRA, tapi mungkin nggak akan terlalu dalam lah ya karena nanti kepanjangan videonya, jadi kita bahas singkat saja. Pertama untuk KF gitu ya. Nah, KF ini kalau kita lihat sebenarnya dia udah naik cukup, awal kenaikannya itu dimulai ketika akhir Juli, lalu dia sideways cukup panjang, baru di sini juga dia bergejolak lagi naik ya. Nah, sebenarnya di sini teman-teman ya, kalau kita lihat secara teknikal ada pola uh, descending triangle gitu ya. Descending triangle yang merupakan sebuah bullish continuation gitu. Jadi ketika pola ini break ya, ketika pola ini break di sini, ada kemungkinan selanjutnya saham tersebut akan terbang gitu ya. Nah, kejadian di sini gitu ya. Jebret dia di sini breakout, di sini terbang ke atas gitu ya. Ini juga sama nih di sini. Di sini ada pola flag ya. Pola flag yang kalau flag ini jebol, boom dia terbang gitu ya. Oke, lalu kira-kira kalau kita mau ngukur peningkatan target selanjutnya dari KF itu ke berapa, bisa nggak? Bisa ya, karena saham-saham di bidang kesehatan ini, ketiga saham ini ya, baik KF, INAF maupun IRA itu semuanya sudah membentuk all time high yang baru, sehingga kita nggak ada target resisten. Suka-suka chartnya aja nanti mau naik sampai setinggi apa ya, tergantung supply and demand-nya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ukur sampai sejauh mana nanti all time high yang baru ini bisa tercipta ya dari saham KF ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau kita lihat, maka sebenarnya target selanjutnya nih ya, kalau misalnya nih kan ini berita vaksin ini masih masih kencang sekali. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya nanti ini kan mereka sudah membentuk all time high yang baru gitu kan. Nah, maka target selanjutnya dari kenaikan KF ini sendiri adalah ke sini ke 6.600 6.500. Lalu kalau itu bisa jebol, maka target selanjutnya ada di 8.000. Tapi mungkin target terdekat dari KF mungkin kita bisa targetkan di 6.500 ya, 6.500 6.600 mungkin minggu depan itu bisa tercapai.
ya. Itu sedikit teknikal dari KF. Nah, sedikit mungkin ini untuk batas support ya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba turun, ya udah jaga-jaga aja di area 4100 ya gitu. Tetap kita kasih area supportnya. Ini pun bisa jadi area support kita juga di oke, di 4700 ya di sini. Oke, support pertama kita bisa di 4600, support kedua kita di 4100. Kalau break better kita out dulu ya. Itu untuk KF. Lalu bagaimana untuk INAF gitu ya, karena INAF pun hari ini cukup terasa juga kenaikannya. Kurang lebih patternnya sama ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, kenaikannya itu di sini dia naik tinggi, lalu dia sideways panjang, lalu di sini dia naik lagi gitu ya. Kurang lebih pola pergerakannya sama gitu ya. Ya, jadi saya sebenarnya agak curiga juga, jangan-jangan INAF sama KF ini bandarnya sama gitu. Karena cara mereka menggerakkan saham ini itu polanya sama persis gitu ya. Dinaikin ya, lalu dibiarin sideways lama, lalu dinaikin, lalu dibuat ARB, orang panik selling, cut loss. Kalau kita lihat di sini pun polanya sebenarnya sama. Ada pola descending triangle gitu ya. Ada pola descending triangle yang kalau jebol ya, di sini udah jebol, berpotensi untuk melanjutkan tren kenaikannya gitu ya, atau bullish continuation ya. Dan terbukti di sini jebol, breakout, jebret, besoknya naik tinggi gitu ya. Nah, bagaimana untuk INAF sendiri gitu? Karena INAF sendiri pun ini sudah membentuk all time high yang baru ya per hari ini di 5.000 closing hari ini ya. Bagaimana dengan target kenaikan INAF? Karena saya yakin ketiga saham ini minggu depan pun masih akan naik gitu ya. Minggu depan pun masih akan naik gitu, karena sentimen vaksin ini masih sangat kencang gitu. Nah, untuk INAF sendiri maka kita bisa menargetkan area 5.400 ya, 5.000 ya, 5.400, 5.500, lalu 6.300 sebagai target terdekat kita gitu. Oke. Sementara kalau kita untuk area support pertama kita bisa jaga-jaga di area 4.400. Kalau jebol di area 3.900. Kalau misalnya ini break pun area 3.900, better kita out dulu aja ya, karena itu sudah support terakhir, support kuatnya ya. Dia bisa turun lagi lanjut ke sini ke area 3.300, nanti makin dalam gitu ya. Tapi kalau untuk minggu depan saya yakin karena sentimen vaksin masih kuat, setidaknya INAF akan mencapai 5.500 dan 6.300 ya. Mari kita coba lihat kalau misalnya dia arah kan 25% nih. Nah, tuh kalau dia arah paling enggak dia nyampe tuh di sini ya. Tuh ya. 6.200 ya, close dengan dekat dengan target kita. Nah, gitu. Oh ya, tadi berarti KF kita coba ukur juga kalau misalnya dia arah gitu ya. Ini saya pure hanya menggunakan analisis teknikal tadi ya untuk menentukan target selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat arahnya. Kalau dia arah, maka dia akan masuk di harga 6.700-an. Jadi itu udah lewat di target resisten pertama kita ya. Jadi tadi saya kasih target resisten pertama itu di sekitar 6.500, 6.600. Kalau dia arah, dia masuk ke 6.700, sudah capai TP1 gitu ya. Jadi masih make sense lah secara target resistnya atau target TP-nya ya, yang didukung oleh sentimen vaksin yang masih kuat gitu ya. Oke, lalu bagaimana dengan IRA? Oke. Untuk IRA sendiri ya. Untuk IRA sendiri kurang lebih polanya sama gitu ya. Cuman bedanya kalau IRA dia membentuk pola ascending triangle ya. Kalau KF sama INAF tadi dia membentuk pola descending triangle, tapi sama. Ascending triangle dan descending triangle adalah pola
yang kalau dia breakout ya, breakout dari resisten line-nya, garis resistennya, maka itu berpotensi ya, breakout-nya itu sebagai bullish continuation gitu ya. Jadi dia akan melanjutkan kenaikannya, dan di sini jebret gitu. Naik dia ya di tanggal 5 Januari. Bagaimana dengan Neng Ira sendiri ya? Sampai berapa jauh dia naik? Karena Ira ini terus terang aja udah ugal-ugalan naiknya ya. Bisa saya katakan ugal-ugalan gitu. Jadi sejak akhir Desember sampai sekarang itu udah naik 245% hanya dalam jangka waktu 1 bulan ya. Jadi mungkin Pak Lo Keng Hong akan menangis kalau melihat ini ya. Karena di sini value investing benar-benar nggak nyambung, nggak masuk ke sini ya. Oke, jadi untuk target selanjutnya dari IRA sendiri mungkin kita bisa menyasar area 3.400 hingga 3.500 ya. Kalau dia jebol, mungkin dia punya tenaga, dan kalau masih ada tenaga dia bisa lanjut ke 4.350 ya. Gitu. Untuk IRA ya. Oke, bagaimana untuk target supportnya ya? Jelas pertama yang terdekat itu di 2.300. Lalu kalau kita mau sabar nunggu ya 1.600 ya. Tapi kalau secara saya pribadi jebol 2.300 better keluar dulu deh, karena udah kejauhan gitu ya. Bisa-bisa ini aja udah 29% gitu ya. Oke ya, karena seperti yang saya katakan tadi, ketiga saham ini sudah bergerak tidak rasional lagi gitu ya. Jadi untuk supportnya sendiri kalau bisa kita terapkan support ketat, kalau jebol bagus kita out dulu, karena support selanjutnya itu udah terlalu jauh gitu ya. Support 2-nya udah terlalu jauh dari support 1-nya gitu ya. Oke. Nah, yang mau saya sampaikan di sini teman-teman, kemarin sih saya sempat dengar banyak teman-teman yang cut loss di KF ataupun INAF gitu. Jadi terjebak di area sini ya, terjebak di area sini. Mungkin saya bisa buat oke, nggak apa-apa deh, gini aja. Terjebak di area sini, terus di ARB turun sideways. Khawatir kalau misalnya uptrendnya itu udah selesai ya. Tapi sebenarnya ini saya mau membagikan tips aja teman-teman ya, supaya kalau misalnya selanjutnya terjadi lagi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Nah, KF sama INAF ya, itu kan di sini dia ARB nih ya. Tapi kalau teman-teman tenang dan kemarin itu menganalisa secara objektif, seharusnya teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa nggak perlu khawatir? Dia turun cukup jauh ya. Kalau kita ukur di sini, dia turun hampir, kalau yang sampai terendahnya itu bisa 15% gitu ya. Sementara volumenya itu kecil di sini, ya. Jadi lihat di kenaikannya ya, dikenaikan dia dari 3.300 sampai 4.700, volumenya itu sangat tinggi gitu ya. Volumenya sangat tinggi, namun di area sideways-nya dari ARB sampai sideways itu volumenya kecil ya. Jadi kalau dia habis naik tinggi volume besar lalu sideways atau dia turun volume kecil, itu teman-teman nggak perlu khawatir. Itu ya apa namanya, bandarnya cuman ngambil nafas dulu lah gitu ya. Nah, gitu. Terbukti di sini setelah selesai masa sideways-nya dia naik lagi dengan volume yang juga tinggi gitu ya. Sama kasusnya juga kayak INAF ya. Jadi kalau kita lihat INAF di sini kasusnya sama gitu ya. Dia naik di sini jebret, volumenya tinggi. Ya, lalu dia di sini ARB 2 hari, inilah orang yang membuat orang banyak panik, lalu cut loss gitu ya, panic selling ya. Tapi teman-teman lihat di sini volumenya itu kecil gitu ya. Jadi sebenarnya bandarnya itu masih pegang banyak barang gitu ya. Terbukti ketika patternnya breakout, jebret volumenya tinggi lagi di sini gitu ya.
Nah, teman-teman. Jadi ini tips aja buat teman-teman supaya lain kali tidak cepat panik gitu ya. Psikologi dalam trading itu sangat penting ya. Nah, kalau kita pun mau pure technical sebenarnya kita sebenarnya bisa baca di sini gitu ya. Kalau mau pure technical. Secara chart dia membentuk pola descending triangle ya. Sebuah pola yang membentuk pola bullish continuation kalau dia breakout. Nah, pola descending triangle ini didukung oleh volume ya, volume yang cenderung kecil di fase segitiganya ini gitu ya. Nah, sebenarnya dua hal itu aja udah cukup membuat kita bisa berpikir sedikit rasional gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dia membentuk pola descending triangle itu justru kesempatan kita untuk nambah muatan di area garis bawahnya ya, karena descending triangle pasti area sini akan membentuk support gitu ya. Nah, area kenaikannya mengecil, ketika udah mentok jebret dia breakout dia naik gitu. Ya, jadi itu tips lah buat teman-teman. Ya. Oke, itu buat pembahasan secara teknikal dari ketiga saham kesehatan ini, tapi saya nggak akan terlalu dalam, nanti kepanjangan ya. Ini pun udah agak panjang. Mungkin kita langsung fokus ke sentimen-sentimennya saja, karena seperti yang saya sampaikan, ketiga saham kesehatan ini penggerak utamanya itu berita vaksin, udah itu doang, nggak ada yang lain ya. Gitu. Selama vaksin masih trending, ketiga saham ini masih akan terus lanjut naik gitu ya. Nah, oke. Cuman ada yang menarik nih di sini teman-teman ya. Kan udah keluar nih memang berita bahwasanya MUI akan mengumumkan halal atau tidaknya vaksin Sinovac itu hari ini ya. Cuman yang menarik di sini, oh ya ini tadi keluar berita cukup menarik ya. Di sini disampaikan Jokowi akan suntik vaksin 13 Januari gitu. BP POM kebut izin secepatnya. Berita ini keluar tanggal 5 Januari. Berita keluar tanggal 5 Januari. Ini 7 Desember. Oke, di sini ya, 5 Januari. Perhatiin tanggalnya. Di sini keluar 5 Januari, jadi satu hari setelah pola ini breakout, 5 Januari jebret keluar berita dia naik. Jadi antara sentimen dan berita dengan teknikal ya, itu semuanya klop, nyambung gitu ya. Seindah itu bandar melukis chart. Nah, ya. Oke, buat yang aliran teknikal keras ya silakan gunakan argumen Anda, price action, discount everything gitu ya. Jadi chart itu sudah menggambarkan semuanya ya. Kalau saya sih aliran campur-campur. Teknikal iya, bandar iya, sentimen juga iya ya. Fundamental saya kurang perhatikan dengan detail dalam menganalisa saham. Kenapa? Karena kadang nggak nyambung ya. Contoh INAF sama KF ini sebenarnya saham yang secara fundamental hancur lebur ya. Perhatikanlah fundamental dari INAF dengan KF ya. Rugi, profit nggak jelas segala macam, sama kayak Garuda ya, GIAA itu rugi triliunan tiap tahun tapi harga bisa terbang tinggi ya. Oke, makanya saya kalau analisa saham fundamental saya kurang saya masukkan dalam analisa saya, kecuali saya pilih saham-saham yang mau saya koleksi untuk dividen, maka fundamental itu menjadi sangat penting gitu ya. Karena kan dividen itu berdasarkan profit yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan ya. Oke, balik lagi ke sini biar nggak terlalu melebar. Nah, sama kasusnya juga kayak KF ya. KF ya, di sini pola descending triangle-nya tanggal 4 Januari dia breakout ya. Lalu di sini perhatiin ini tanggal di sini ya. Lalu tanggal 5 ketika di 4 Januari breakout, tanggal 5 Januari keluar berita Jokowi akan divaksin pertama kali, jebret dia terbang naik ke atas. Lagi-lagi sama polanya ya, bandarnya sama, otomatis mereka melukis chartnya pun sama gitu ya. Jadi cantik, chartnya ini cukup cantik secara teknikal, walaupun seperti yang saya katakan agak irasional gitu ya. Nah ini tadi yang mau saya sampaikan ya. Jadi ini Twitter dari BP POM RI ya, yang menyampaikan perubahan jadwal gitu.
pengumuman terkait vaksin ini ya. Jadi dijadwalkan ulang yang sebelumnya mulai 13.30 hingga 14.30 menjadi pukul 14.30 hingga 15.30. Ini menarik teman-teman ya. Ini kita bahas sedikit aja sih sebenarnya ya. Menariknya kenapa? Jadi saya ini hanya spekulasi saya aja ya. Jadi ini spekulasi sedikit mengarah prasangka buruk ya. Kenapa saya bilang sedikit berprasangka buruk? Ya, jadi gini teman-teman ya. Perhatikan, semula jam 13.30 hingga 14.30 gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan masih jam bursa aktif nih ya, bursa masih buka nih. Bursa kan jam bursa sampai 15.30 gitu. Jadi kalau keluar pengumuman selesai jebret 14.30 itu takutnya nanti semua saham kesehatan 3 saham ini bakal diarahin sama bandarnya gitu karena keluar berita bagus ini. Nah, saya mencurigai entah mungkin mereka calling-callingan, bandarnya calling-callingan atau gimana, dijadwalkan ulang lah untuk pengumuman ini hingga menjadi 14.30 hingga 15.30. Jadi kalau baru diumumkan 15.15 ya udah nggak masalah, market udah tutup gitu. Paling nanti hari Seninnya baru arah gitu ya. Oke, lalu ya tenaga penggerak dari ketiga saham ini ya. Jadi saya dapati artikel lain list orang yang akan disuntik pertama kali selain Pak Jokowi tentunya, selain Pak Presiden ya, public figure pun juga kemungkinan akan divaksin pertama kali. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih tujuannya sederhana teman-teman, itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat gitu ya, karena ya public figure tentu saja bisa menjadi influencer ya yang meyakinkan masyarakat untuk mau divaksin gitu ya. Oke teman-teman, sekarang poin penting dari semua penjelasan saya ini, sampai kapan sih hype dari vaksin ini gitu ya? Sampai kapan vaksin ini akan terus menjadi bahan bakar dari kenaikan saham-saham di kesehatan ini, Inaf, ARA, KF ya. Secara saya pribadi, menurut saya pribadi ya, ini disclaimer on ya, ini bisa saja salah, tapi menurut pendapat saya pribadi, puncak dari kenaikan ketiga saham ini adalah ketika nanti Pak Jokowi disuntik, yaitu tanggal 13 Januari gitu ya. Jadi Senin, Selasa itu mungkin ARA, Rabu ketika Pak Jokowi disuntik, jebret ARA lagi gitu ya. Nah, mungkin nyelesain minggu itu kalau kita lihat di sini kan, ini tanggal 13 Pak Jokowi vaksin, sekarang tanggal 8, 11, 12 mungkin akan naik tinggi. Tanggal 13 Pak Jokowi disuntik, jebret ARA ketiga saham ini ya. Paling 14, 15 mungkin masih akan naik, tetapi kenaikannya sudah tidak terlalu tidak setajam 3 hari sebelumnya ya. Barulah di minggu selanjutnya ketika berita vaksin udah mulai berkurang, hype-nya berkurang, mungkin pelan-pelan ketiga saham ini sideways atau kenaikannya tidak akan tajam lagi gitu ya. Karena puncak, kalau menurut saya pribadi, puncak kenaikan ketiga saham ini adalah di 13 Januari ya. Itu menurut pandangan saya pribadi, saya bisa saja salah gitu ya. Apakah ada hal-hal yang mungkin bisa membuat prediksi atau analisa kita ini menjadi salah gitu ya? Tentu saja ada. Apa ya? Apa? Ini jadi keluar lagi nih berita nggak jelas gitu ya di CNBC. Belum ada EUA, Jokowi batal disuntik vaksin COVID Rabu depan. Nah, ini menjadi ancaman gitu ya. Dan beritanya pun keluar hari ini 8 Januari jam 4 sore tadi gitu ya. Jadi ini menjadi ancaman ya. Jadi maksud saya supaya kita pun tidak larut dalam euforia. Itu yang selalu saya sampaikan ya.
jangan sampai larut di dalam euforia, karena saham kesehatan ini murni digerakkan oleh berita vaksin ya. Keluar berita positif jebret naik, keluar berita positif jebret naik. Keluar berita buruk atau berita jelek jebret ARB gitu ya. Dan kita pun belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Jadi di akhir tahun lalu disampaikan bahwasanya Pak Jokowi akan menutup hari terakhir perdagangan bursa. Wah, market optimis ya. Semua kalau kita ngobrol di grup-grup saham itu isinya optimisme semua. IHSG hijau yang nutup Pak Jokowi ya. Termasuk saya pun termasuk di golongan orang yang optimis ya. Nggak taunya besok keluar Pak Airlangga yang menutup bursa, bukan Pak Jokowi. Jebret, nggak jadi hijau, taunya merah ya gitu. Jadi ini pun kita jaga-jaga ya. Semisal kata nanti deket-deket hari H keluar berita Pak Jokowi nggak jadi disuntik, ya udah siap-siap keluar atau siap-siap atur stop loss masing-masing, trailing stop masing-masing. Jangan sampai nanti cuannya jadi rugi gitu ya. Oke, nah tapi tentu saja mudah-mudahan kita mendoakan supaya tetap semua sesuai jadwal. Tanggal 13 Januari nanti Pak Jokowi disuntik, public figure disuntik, berita positif banyak keluar, saham ini arah 1 minggu penuh. Kita doakan bersama ya, dan doakan supaya nggak kena suspend sama BEI ya, sama aja bohong, duit kita ketahan ujung-ujungnya kalau kena suspend. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit pembahasan kita terkait berita yang saat ini sedang hangat sekali beredar di masyarakat Indonesia secara luas terkait vaksin dan hubungannya dengan pergerakan saham-saham di bidang kesehatan gitu ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita pun boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami supaya semakin banyak orang lain yang dapat menikmati analisa kami. Terima kasih.